Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama kita yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Dan sebelum memasuki belajar bersama-sama, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini, bab tafsir tauhid wasyahadatu an la ilaha illallah. Bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Ini merupakan pembahasan lanjutan pada pekan kemarin. Adapun yang pertama kali yang akan kita pelajari yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Isra ayat 57. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al-wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adabah inna 'adaba rabbika kana mahdura. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti. Asharul ijmali, penjelasan ayat ini, yukhbiruna Allah subhanahu bihada al-ayat al-karimah anna haula. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semuanya di dalam surah Al-Isra ayat 57 ini, bahwa orang-orang yang disembah oleh kaum musyrik seperti menyembah malaikat atau orang-orang soleh, atau menyembah berhala, atau menyembah pohon atau yang lainnya, kalau di dalam ayat ini, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Orang-orang yang mereka seru, maksudnya orang-orang yang melakukan kemusyrikan. Yad'una yabtaghuna ila rabbihim, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah?
Jadi orang-orang yang disembah oleh kaum musyrik seperti malaikat, orang-orang soleh, ternyata mereka sendiri justru mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan dan ibadah. Wa yamtathiluna awamirahu raja'u rahmatihi wa yajtanibuna nawahihi khaufan min adabih. Karena orang-orang soleh yang disembah oleh kaum musyrik yang melakukan kesyirikan, mereka itu taat kepada perintah Allah karena mengharap rahmat Allah dan menjauhi larangan Allah, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam ayat. Karena apa? Karena mereka memiliki rasa takut akan siksaan Allah. Karena siksaan Allah itu sangat diperhatikan, sangat diwaspadai oleh setiap orang yang beriman. Jadi orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, terutama kepada orang yang saleh, atau seorang tokoh yang dituakan, atau seorang kiai, atau seorang ulama, itu tentunya perbuatan yang tidak diperbolehkan. Seorang nabi saja tidak boleh untuk disembah. Akan tetapi kebanyakan masih melakukan perbuatan itu. Contoh gampangannya, meminta kepada Nabi, wahai nabiku, berikanlah kepadaku syafaat kelak di hari kiamat atau di akhirat. Dengan ucapan seperti ini, wahai nabiku, berikan aku. Bukan menjadikan nabi itu sebagai Tuhan, kalimatnya berikan, memintanya langsung kepada nabi. Walaupun keyakinan dalam permintaannya itu hanya sebagai al-wasilah. Di dalam ayat tadi disebutkan al-wasilah di dalam surat Al-Isra. Itu sebagai perantara. Karena menganggap nabi atau orang soleh itu orang yang paling dekat kepada Allah, maka dia meminta dengan perantara, wahai nabiku, berikanlah kepadaku syafaat kelak di hari kiamat. Itu tidak diperbolehkan. Walaupun Nabi Muhammad itu diberi keutamaan oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat kepada umatnya atau kepada umat selain Nabi Muhammad, diberi kelebihan. Akan tetapi kalau seorang muslim langsung meminta kepada Nabi, itu merupakan perbuatan kesyirikan. Berikanlah saya syafaat. Karena di dalam surah Al-Isra ayat 57, al-wasilah itu artinya al-qarabatu bitta'ah wal ibadah. Kalau orang yang menjadikan wasilah, perantara dalam hal ibadah, berarti dia taat dan beribadah kepada yang dijadikan wasilah itu. Jadi itu merupakan perbuatan kesyirikan, asyirku akbar. Karena kebanyakan pemahaman yang salah itu, mereka yang melakukan kemusyrikan atau kesyirikan, mereka awal mulanya mengkhususkan, seperti ada orang yang sholat meninggal dunia, makamnya itu diperindah, dibangun kuburannya. Masa si A dia dibangun, padahal itu cuma biar mengenang.
Si A ini meninggal, ganti si B generasinya. Masih kuburan orang soleh tadi. Si B ini salah paham dengan pembangunan kuburan itu. Sudah melakukan kesyirikan, dipuja-puja. Sekarang banyak kuburan yang dimintai berkah sampai dikeloni. Itu awal mulanya dari seperti itu. Dan dijadikan wasilah perantara orang yang soleh meninggal itu dengan permintaan kepada Allah. Mintanya kepada kuburan dengan anggapan orang soleh itu paling dekat dengan Allah. Sekarang banyak yang terjadi. Padahal di dalam surat Al-Isra, orang yang termasuk beriman itu tidak menjadikan al-wasilah. Tidak ada wasilah dalam beribadah kepada Allah, langsung kepada Allah. Kalau masih menjadikan wasilah, itu bukan termasuk orang yang beriman. Munasabatul ayat lil bab. Adapun kaitan surah Al-Isra ayat berapa tadi, Pak? Bapak-bapak, Bu. Wah, ini udah ngantuk semuanya. Ayat 57. Nanti ibu-ibu ada pertanyaan sendiri. Haitsu dallat al-ayat ala anna ma'na tauhid wasyahadatu an la ilaha illallah. Surah Al-Isra ayat 57 ini menunjukkan bahwa makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah itu meninggalkan praktek-praktek kaum musyrikin. Nah, kaum musyrikin itu semuanya menyembah kepada selain Allah. Jadi makna tauhid dan syahadat yang diucapkan la ilaha illallah itu meninggalkan praktek-praktek yang dilakukan oleh kaum musyrik. Seperti apa? Berdoa kepada Nabi yang sudah dicontohkan tadi, atau kepada orang soleh, atau meminta syafaat melalui mereka, melalui Nabi atau orang-orang soleh. Juga pembahasan ini dalam surah Al-Isra juga menegaskan bahwa pengucapan syahadat tidak cukup selama seseorang itu masih menyembah kepada selain Allah, tidak mengingkari sesembahan selain Allah. Jadi ada seorang yang masuk Islam, dia sudah syahadat la ilaha illallah, tapi masih melakukan perbuatan kesyirikan, itu dipertanyakan keislamannya. Contohnya si A ini masih memiliki keyakinan ketiban cecak. Wah, ini ada nasib sial yang akan menimpa keluarga. Ini tidak diperbolehkan. Itu langsung kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan ketika masuk Islam itu batal. Karena itu melanggar dasarnya dia masuk Islam. Contoh lainnya, si A memiliki keluarga, kakak si B. Si B ini mempunyai acara nyewu. Si A bantu si B, walaupun cuma tenaga atau nyumbang gula 1 plastik, cuma dikit, atau ngasih 1 telur butir aja itu. Nah, itu dipertanyakan kalimat syahadat yang dia lakukan, karena itu mendukung acara kesyirikan.
Adapun materi yang selanjutnya yang akan kita pelajari ini masih bab yang sama, akan tetapi beda surah. Ini surah Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Wa id qala, ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihi salam berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Wa id qala Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya dan kaumnya. Ayahnya Nabi Ibrahim namanya siapa, Bu? Abi. Ini di Al-Quran ada. Siapa, Bu? Nama ayahnya Nabi Ibrahim itu bernama Azar. Nabi Azar. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, yang ayahnya dan kaumnya Nabi Ibrahim itu semuanya menyembah kepada selain Allah. Makanya di sini wa qala Ibrahim li abihi wa qaumi. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, innani, sesungguhnya aku berlepas diri. Bara itu berlepas diri, mimma ta'budu, dengan apa yang kalian sembah. Illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali kamu menyembah Allah yang menciptakanku. Qala Ibrahim, dilanjutkan ayatnya, illa, kecuali, bapakku dan kaumku menyembah Allah yang menciptakanku. Fa innahu sayahdi, karena sesungguhnya dia akan memberi petunjuk kepadaku. Seorang nabi saja tidak bisa menyelamatkan ayahnya yang bernama siapa tadi, Bu? Azar. Itu seorang nabi loh, Pak, Bu. Seorang nabi gak bisa menyelamatkan ayahnya. Dia paham betul harus menyembah kepada Allah, Nabi Ibrahim. Akan tetapi tidak bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada ayahnya sendiri. Jadi seorang penuntut ilmu yang sudah mempelajari ilmu tauhid itu berusaha untuk mempraktekkan. Belajar, disaring, benar enggak? Kalau enggak benar dibuang jauh-jauh. Karena yang menjelaskan juga manusia. Dicocokkan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih dulu, baru berusaha untuk diamalkan. Kalau sudah diamalkan, dipraktekkan untuk mengajak keluarganya. Tapi ketika diajak nggak mau, jangan langsung marah, jangan langsung tersinggung, tapi tetap selalu berusaha. Walaupun anggota keluarganya, terutama orang tuanya, bapak ibunya, itu nggak mau diajak untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan kesyirikan, ya jangan langsung menjauh, tapi tetap berusaha untuk didakwai. Jangan ngedon, karena ada yang belajar ilmu tauhid, tapi dia tidak bisa mengajak bapak ibunya, langsung dia ngedon, nggak mau belajar lagi, nggak bisa memberi hidayah. Nah, seorang Nabi Ibrahim aja nggak bisa, apalagi kita. Makanya dalam surat Zuhruf ayat 27, sayahdi, yang bisa memberikan hidayah itu Allah. Kita cuma berusaha mengajak. Yang penting kita sudah memperingatkan.
Karena semua perbuatan yang kita lakukan di muka bumi ini akan dimintai pertanggungjawaban. Yang bertanggung jawab siapa? Ya diri kita sendiri-sendiri, bukan orang tua, bukan saudara. Jadi ketika melakukan perbuatan ketaatan itu jangan setengah-tengah, jangan setengah-setengah, harus al-jahr, harus terang-terangan, gak usah malu. Contohnya lingkungan di masyarakatnya itu kebanyakan masih melakukan yasinan yang ditujukan kepada orang yang meninggal. Tapi dia dalam satu kampung itu dia cuma satu orang, dia saja yang gak mau ikut. Itu harus al-jahr, harus terang-terangan, gak usah takut. Karena di sini nanti dijelaskan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Begitu pula kalau sudah mempelajari ilmu tauhid, berkaitan tauhid, dimanapun belajarnya itu harus dipraktekkan Pak Bu, harus terang-terangan, gak usah takut. Percaya Allah itu bersama diri kita, yang memberikan rezeki, yang memberikan kita nafas itu Allah, bukan orang lain. As-Sarhul Ijmali, penjelasan ayat secara umumnya, secara ringkasnya, yukhbirunallahu subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayah anna rasulahu Ibrahim alaihi salam qad ahbarahu abahu wa qaumahu. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27 memberitahukan kepada kita semuanya bahwasannya Nabi Ibrahim alaihi salam telah mengatakan kepada ayahnya yang bernama Azar wa qaumihi, dan kepada kaumnya Nabi Ibrahim, annahum bari'un, berlepas diri, min jami'il ma'budat wahidan. Apa yang dikatakan? Sesungguhnya aku berlepas diri. Nabi Ibrahim itu berlepas diri. Semua sesembahan kalian yang dilakukan ayahnya dan kaumnya Nabi Ibrahim, kecuali satu ilah, yaitu Allah saja. Karena Allah itu zat yang menciptakan, yang menguasai segala urusan. Hanya di tangan Allah lah segala manfaat dan bahaya yang akan menimpa diri seseorang. Dan Allah lah yang memberi petunjuk. Jadi kita harus yakin, yang memberi petunjuk, yang memberi taufik hidayah itu Allah. Enggak semuanya orang diberi hidayah. Contohnya, rata-rata penduduk di suatu kampung itu rata-rata Islam di daerah sini. Tapi ketika azan itu dikumandangkan, berapa orang yang datang? Ketika sholat zuhur, sholat asar, itu yang paling berat. Sholat subuh. Kalau sholat maghrib, sholat isya itu banyak. Kalau ketika azan dikumandangkan sholat subuh, rata-rata di rumah. Kalau sholat zuhur bisa dimaklumin pada kerja. Sholat asar ketika subuh itu dikit. Hayya 'alas sholat, oh masih berat tidurnya. 14 sampai jam 6, jam 7 baru bangun. Itu nggak mendapatkan hidayah. Itu contoh gampangannya. Belajar tauhid juga begitu. Nggak semuanya diberi hidayah. Ada orang yang belajar hadis, fikih, itu masih ringan. Itu permulaan menginjak belajar tauhid. Kalau sudah belajar tauhid berat, merotoli satu-satu, nggak berangkat satu. Ustaznya itu, ini nggak jelas penjelasannya. Mesti cari kesalahannya.
Kalau orang yang ingin mengetahui suatu kebenaran, dia ambil manfaatnya, buang jauh-jauh yang kesalahannya. Dia buka Al-Quran, oh ini benar nggak ya? Oh ini kok nyebutin surahnya salah, harusnya di ayat ini. Nah, dia introspeksi diri. Oh ini dibuang jauh-jauh. Oh ini yang benar. Itu yang penuntut ilmu sejati, yang mencari ilmu betul-betul, gak cuma ikut-ikutan. Adapun faedah di dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27, yang pertama, anna asluddinul anbiya, agama para nabi pada dasarnya semuanya itu cuma satu. Apa dasarnya? At-tauhid. Tauhid. Semuanya itu tauhid, mengisahkan Allah. Semuanya itu mengajak untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. At-tauhid. Makanya belajar tauhid itu penting. Orang belajar hadis, belajar fikih. Contohnya sholat itu tuntunannya di fikih. Tata caranya wudu, niat, sholat, semuanya di fikih. Ketika tidak belajar tauhid, dia sholat. Di samping itu dia menyembah kepada selain Allah. Sah buatan Islamnya? Enggak sah. Gara-gara enggak belajar tauhid. Makanya asluddinul anbiya, aslinya, dasarnya agamanya para nabi itu at-tauhid. Tauhid dasarnya. Tapi merujuk kepada Islam. Tapi Islam di situ paling dasar yang harus membangun agama Islam itu tauhid, at-tauhid. Nah, faedah yang kedua, al-jahru bil haqqi min sifatil mursalin. Berterus terang menyampaikan suatu kebenaran itu sifat utama para rasul. Walaupun ketika menyampaikan suatu kebenaran itu banyak yang membenci, itu harus sabar. Apalagi dakwah mengajak ketaatan kepada Allah, menjauhi kesyirikan, itu pasti banyak yang gak suka. Contohnya sholawat yang diiringi musik, perbuatan bid'ah, mboten Pak Bu? Perbuatan bid'ah. Tapi sekarang baru banyak Pak. Kita sering dengar kalau malam sholawat diiringi musik. Ada Syiah, dia dakwah seperti itu, mengajak untuk meninggalkan sholawat yang diiringi dengan musik karena itu perbuatan bid'ah. Itu banyak yang gak suka, itu wajar, sabar. Banyak yang gak suka. Oh, kuwi si awi gane bid'ah ke. Ngomong ke kuwi sesat. Bahkan sampai diomongin di belakang, itu wajar. Gak usah takut berterus terang dalam kebenaran. Yaitu ajaran agama Islam. Kalau kita takut terus terang kebenaran, itu keburukan akan merajalela, akan semakin berkembang. Jadi kita harus berani untuk mengajak kebaikan secara terang-terangan. Jangan kalah dengan orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Tapi tentunya harus menggunakan ilmu dan etika. Faedah yang ketiga, wujubul inkar al-munkar walau ala aqrabin. Kewajiban mengingkari kemungkaran walaupun itu terhadap kerabat dekat. Jadi kita harus mengingkari. Jika memiliki kerabat masih melakukan kesyirikan, kita harus berani mengingkarinya. Karena itu menyangkut keselamatan diri kita masing-masing, status Islam kita. Faedah yang ke-5, keempat atau kelima? Keempat, wujubul bara'atu minasyirki, wajib berlepas diri dari syirik. Di seorang muslim yang sejati, dia ngaku beriman, wajib berlepas diri dari perbuatan kesyirikan. Segala bentuk penyembahan selain Allah harus berlepas dari itu.
Yang kelima, bayanu anna qaumu Ibrahim ya'budunallah walakinnahum yusyrikuna ma'ahu. Nah, penjelasan surat Az-Zukhruf secara rincinya itu bayan, menjelaskan bahwa kaumnya Nabi Ibrahim itu juga menyembah Allah. Bapaknya itu juga menyembah Allah. Azar itu menyembah Allah. Kaumnya juga begitu, menyembah Allah. Walakinnahum, akan tetapi, ini perlu diperhatikan, yusyrikuna ma'ahu, mereka juga menyembah kepada selain Allah. Makanya Nabi Ibrahim berlepas diri, karena itu membatalkan keislamannya. Faedah yang keenam, yang terakhir, anna hidayatut taufik, hidayah taufik khasatan billah. Hidayah taufik itu khusus yang memberikan hanya Allah. Manusia nggak bisa memberikan. Walaupun dia seorang ulama, seorang kiai, itu nggak bisa. Seorang nabi aja nggak bisa, apalagi seorang ulama atau kiai. Itu tentunya nggak bisa. Tapi hidayah taufik, hidayah itu hanya milik Allah. Yang bisa memberikan kepada manusia itu Allah. Oh ya, dalam setiap salat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada jalan yang lurus. Itu doa. Adapun kaitannya surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27 dan 27 ini menegaskan bahwa kebenaran tauhid seseorang tidak akan terwujudkan kecuali dia memperhatikan dua hal. Yang pertama, berlepas diri. Di dalam ayat tadi ada kalimat bara, itu berlepas diri dari semua bentuk penyembahan kepada selain Allah. Bara. Mboten ada kalimat mboten? Bara mimma ta'budun. Bara itu berlepas diri dari semua bentuk penyembahan kepada selain Allah. Yang kedua, mengingkari segala sesembahan yang palsu selain Allah, meskipun itu disembah oleh orang yang terdekat atau masyarakatnya. Contohnya, kalau sering yang di suatu kampung itu ada yang ditokohkan. Yang ditokohkan itu sering melakukan perbuatan kesyirikan. Tahlilan yang ditujukan kepada orang meninggal, nyewu, nyembelih kambing yang ditujukan orang meninggal, atau acara-acara kebid'ahan yang lainnya. Banyak yang mengikutinya, maupun itu kerabat kita yang melakukan. Kita tidak boleh meyakininya, harus mengingkari, harus menjauhi. Jangan dekat-dekat, jangan sering-sering duduk dengan ahlu bid'ah yang selalu melakukan perbuatan kebid'ahan atau kesyirikan. Karena kalau kita sering kumpul dengan mereka, ya lama-lama kita akan terpengaruh. Gaya hidup akan terpengaruh. Kalau kita sering duduk dengan orang-orang yang suka menuntut ilmu, yang suka membaca Al-Quran, yang suka membaca kitab-kitab yang membahas di situ ilmu-ilmu agama, lama-lama ketularan. Umpama di sini semuanya bapak-bapak dan ibu-ibu sering baca Al-Quran. Saya sering bergaul. Sebelumnya saya nggak pernah membuka Al-Quran habis maghrib, membaca ayat beserta artinya. Tapi saya bergaul dengan bapak ibu di masjid ini, lama-lama pasti saya mengikuti gaya hidup bapak ibu. Nah itu pengaruh, teman itu pengaruh. Almar'u ala dini khalilihi. Agama kita itu tergantung kepada siapa kita berteman.
Surah yang terakhir yang akan kita pelajari surah At-Taubah ayat 31. Ittakhadu akhbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibnu Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidan la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang yang alim, orang Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani, sesembahannya orang Nasrani, sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, maksudnya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. As-Sarhul Ijmali, penjelasan ayat secara umum. Yukhbiruna Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayah al-ayati annal yahud wan nasara. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 31 itu memberitahukan kepada kita semuanya bahwa orang Yahudi dan Nasrani telah menyimpang dari jalan yang lurus, yang melakukan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Makanya dalam ayat tadi ittakhadu, mengambil, ittakhadu atau menjadikan, akhbarahum, al-ulama, ulama, pendeta mereka dari kalangan Yahudi. Itu merujuk pada suatu tokoh agama yang diikuti secara berlebihan. Ruhbanahum itu para rohib atau monastik di kalangan Nasrani. Ada ahli ibadah yang dijadikan panutan atau sesembahan. Rohib. Fattahidu ulama'ahum in kharafu ala siratis siwa wa atau ma lam yu'maru bihi. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menjadikan ulama dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan selain Allah dengan menyembah mereka. Karena hal ini mereka menaati para ulama dan ahli ibadah tersebut dalam menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Sehingga orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka menyekutukan Allah dalam perbuatan hukum. Walam yaktafin nasara bidalik bal abdu Isa alaihi salam. Dan orang-orang Nasrani tidak hanya berhenti di situ saja, tetapi mereka orang-orang Nasrani juga menyembah Nabi Isa alaihi salam dan menganggapnya sebagai anak Allah, anak Tuhan. Padahal dalam Taurat dan Injil mereka hanya diperintahkan untuk menyembah kepada Allah. Tapi Taurat dan Injil sudah diubah sama orang-orang yang menyesatkan. Wa tanzihu amma yunasibuhu ilaiha al-musyrikun. Maha tinggi Allah dan maha suci dari segala yang disekutukan oleh orang-orang musyrik. Jadi kalau al-wasilah menjadikan sesuatu itu perantara, itu termasuk orang-orang Yahudi dan Nasrani, perbuatan non-muslim yang sudah disalahgunakan. Adapun faedah yang pertama dalam surah At-Taubah ayat berapa tadi Pak Bu? Ayat 31. Yang pertama, anna ta'atu ghairullah fi mukhalafati ahkamillah min syirki
billah, bahwa mentaati selain Allah dalam melanggar hukum-hukum Allah itu termasuk perbuatan kesyirikan. Contohnya dalam suatu kampung itu ada yang ditokohkan menyuruh untuk melakukan perbuatan itu harus disaring, harus difilter dulu, jangan langsung dilakukan. Yang diperintahkan seorang tokoh ini benar-benar tidak melanggar syariat atau melanggar. Kalau melanggar, nah itu bisa terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan. Faedah yang kedua, la ta'ata li makhluqi fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang pencipta, yaitu Allah. Jadi tidak ada perbuatan kemaksiatan. Tidak boleh patuh ketika diperintahkan dalam perbuatan kemaksiatan. Faedah yang ketiga, la ya'tabiru amalus salih illa bisartain al-ikhlas wal mutaba'ati rasul. Faedah yang ketiga, sebuah amalan itu tidak dianggap sah kecuali dengan dua syarat. Yang pertama al-ikhlas. Perbuatan itu tidak akan dianggap sah kecuali dengan dua syarat. Yang pertama al-ikhlas. Ikhlas mengerjakan karena Allah, bukan karena selain Allah. Wal mutaba'atu lirrasul, dan harus mengikuti. Nah, ini syarat yang kedua, mengikuti. Ittiba itu mengikuti tuntunannya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus sesuai dengan apa yang dicontoh. Kalau tidak sesuai itu merupakan perbuatan bid'ah dan itu tertolak, sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam hadis arba'in. Yang keempat, adamul ismah lil ulama. Ini faedah yang keempat. Ulama itu tidak maksum. Seorang kiai, seorang ustadz itu tidak maksum, atau seseorang itu tidak memiliki sifat maksum. Apa maksum di sini? Terbebas dari kesalahan. Setiap manusia itu pasti melakukan perbuatan kesalahan. Seorang kiai, seorang ulama, seorang gus itu pasti melakukan kesalahan. Ketika menghadiri majelis suatu ilmu itu harus benar-benar diperhatikan. Apa yang disampaikan itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih tidak. Kalau tidak sesuai ya dibuang jauh-jauh. Jangan fanatik, jangan taklid buta. Nanti kita pelajari ini taklid itu apa. Yang kelima, bayan al-inkhiraf Yahudi wan Nasara hum dinahum as-sahih. Faedah yang kelima itu penjelasan tentang penyimpangan Yahudi dan Nasrani dari agama mereka yang benar. Karena agama Yahudi dan Nasrani kalau tidak diubah itu semuanya memerintahkan untuk menyembah Allah. Karena sudah diubah-ubah itu ya menyekutukan Allah. Yang keenam, faedah yang keenam, khatul ulama ad-dhalin 'alal ummah. Bahayanya ulama yang sesat terhadap umat. Maksudnya bagaimana? Seorang ulama atau seorang dai atau seorang kiai atau seorang gus atau yang lainnya itu bisa bahaya kalau dia itu termasuk dai atau pendakwah yang sesat. Sekarang mudah kita dapati dai-dai itu yang isi majelis ilmunya itu bukan membahas ayat dan hadis-hadis Nabi yang sahih, tapi isinya cengengesan, cuma main-mainan. Itu banyak sekali. Itu termasuk al-ulama ad-dhalin, ulama yang sesat. Makanya ketika menghadiri majelis ilmu itu harus benar-benar memilih dan memilah mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai. Munasabatul ayat lil bab, adapun ayat At-Taubah, surah At-Taubah ayat 31 kaitan dengan ilmu tauhid ini menunjukkan bahwa hakikat tauhid dan syahadat la ilaha illallah, hakikat tauhid dan syahadat la ilaha illallah itu mengharuskan dua hal.
Surah At-Taubah ayat 31 itu menjelaskan hakikat tauhid dan syahadat la ilaha illallah itu mengharuskan dua hal. Yang pertama apa? Al-ikhlas, mengikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah. Yang kedua itu mengkhususkan ittiba, mengikuti Rasulullah. Karena siapa yang taat kepada Rasul itu berarti taat kepada Allah. Kalau tidak taat kepada Rasul atau Nabi Muhammad itu tidak taat kepada Allah. Yang terakhir, hal ini sesuai dengan tema bab yang kita pelajari. Temanya tadi apa Pak Bu? Tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah, yang menjelaskan bahwa kesyirikan itu bisa terjadi ketika manusia menaati para ulama, pemimpin atau tokoh dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, sebagaimana yang dilakukan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Demikian yang sudah kita pelajari dalam surah At-Taubah ayat 31 menjadi bukti kuat bahwa tauhid itu menuntut penolakan terhadap ketaatan buta kepada selain Allah dan Rasulullah. Jadi taklid buta itu tidak boleh. Taklid itu apa? Mengikuti suatu ajaran atau pendapat orang lain tanpa menggunakan akal sehat, dengan pemahaman yang terhadap dasar-dasar yang menjadi landasan ajaran Islam. Landasannya apa? Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Alhamdulillah. Sebelum ditutup Pak Bu, paham mboten yang apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini? Insya Allah sudah. Tadi ada 3 surah yang kita pelajari. Yang pertama surah apa? Al-Isra. Yang kedua Az-Zuhruf. Yang ketiga At-Taubah. Alhamdulillah. Mungkin kita cukupkan sekian yang apa kita pelajari pada malam hari ini. Jika ada salah kata atau perkataan saya kurang sopan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.